Nabi naik lagi, perjalanan lagi. Ketika di perjalanan Bapak Ibu, subhanallah, Nabi nyium aroma. Aroma ini yang tidak pernah dicium oleh Nabi. Aromanya sangat wangi. Aromanya sangat wangi. Belum pernah Nabi mencium aroma ini. Ya. Aromanya sangat wangi sekali. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma hadza raihah?" Wahai Jibril, wangi apa ini? Ya. Wahai malaikat Jibril, wangi apa ini? Maka kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, ini wangi dari kuburannya Siti Masito." Ya Rasulullah, ini wangi dari kuburannya Siti Masito. Nabi nggak tahu siapa Siti Masito. Kata Nabi, siapa Siti Masito? Maka malaikat Jibril mulai menceritakan, ya Rasulullah, Siti Masito itu pembantunya Fir'aun. Tugasnya nyisirin anak-anak Fir'aun. Baby sister, ya. Nyisirin anak-anaknya Fir'aun. Satu ketika ini Siti Masito nyisirin salah satu anak Fir'aun, sisirnya jatuh Bapak Ibu. Sisirnya jatuh, refleks dia menyebutkan asma Allah. Bismillah, jatuh langsung ngomong Bismillah, mudah-mudahan Fir'aun celaka. Ngomong kayak gitu. Sisirnya jatuh, Bismillah, mudah-mudahan Fir'aun celaka. Kaget anaknya. Kata anaknya, ya Masito, kamu punya Tuhan selain bapakku. Karena Fir'aun ini ngaku Tuhan. Ya Masito, kamu punya Tuhan selain bapakku. Maka kata Siti Masito menjawab, Robbi wa Robbuka Allah. Kata Siti Masito, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Kaget anaknya. Oh, kamu ternyata sudah masuk ke agamanya Musa. Ya. Akhirnya dilaporkan sama bapaknya. Dilaporkan ke bapaknya. Akhirnya bapaknya manggil Siti Masito sama keluarganya, dipanggil. Dan Siti Masito ini punya 2 anak kecil-kecil. Ya. Yang satu umur antara 4-5 tahun, yang satu masih bayi, Bapak Ibu. Ya. Dipanggil, semuanya dipanggil sama Fir'aun menghadap di istana. Kata Fir'aun, ya Masito, betul apa yang diceritakan oleh putriku. Maka kata Siti Masito dengan tegasnya, dengan beraninya, dengan lantangnya seorang perempuan ini menjaga keimanannya. Apa yang dijawab? Ya, Robbi wa Robbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Marah Fir'aun. Ya. Marah Fir'aun. Ya sudah, berarti kamu pengen mati, katanya. Berarti kamu pengen mati, ya. Menentang saya, kata Fir'aun. Akhirnya Fir'aun nyuruh bala tentaranya buat apa? Buat perapian, ya. Buat perapian supaya Siti Masito berikut keluarga-keluarganya dibakar hidup-hidup, Bapak Ibu. Sebelum dibakar hidup-hidup, Siti Masito dapat tawaran dari Fir'aun. Kata Fir'aun, ya Masito, kalau kamu ingin selamat panjang umur, kamu keluar dari agamanya Nabi Musa. Tetap apa jawaban Siti Masito? Dengan tegasnya, dengan lantangnya, dengan penuh keimanan, Siti Masito mengatakan, Robbi wa Rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Enggak gentar Bapak Ibu. Ya.
nggak gentar, padahal di depan matanya ada kematian. Nah kita Bapak Ibu ya, disogok Indomie, apalagi nanti ada serangan Fajar nih 14 Februari ya, sudah goyah iman kita. Betul apa enggak? Jangan Bapak Ibu ya. Siti Masitoh enggak disogok ya, malah mau mati, tetap imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak diiming-imingin ya, enggak dikasih rumah, enggak dikasih Indomie 1 kardus, enggak, malah mau mati, tetap kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diseret sama bala tentaranya ya, diseret sama bala tentaranya. Mulai yang pertama dibakar hidup-hidup suaminya. Masitoh, lihat nih suamimu yang kamu cintai, yang sudah hidup bersamamu berumah tangga, lihat saya akan bakar dia hidup-hidup. Kalau kamu ingin selamat beserta keluargamu dan suamimu, maka keluarlah kamu dari agamanya Nabi Musa. Ini sudah ditarik ya, sudah diseret suaminya Bapak Ibu. Gimana jawaban Siti Masitoh? Tetap Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Akhirnya suaminya dicemplungin masuk ya ke perapian, dibakar hidup-hidup almarhum Bapak Ibu. Mati di depan matanya. Apa enggak sedih ya? Sedih Siti Masitoh ya. Tapi enggak galau Bapak Ibu. Sedih tapi enggak galau, tetap imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai yang ditarik anaknya yang umur 4-5 tahun ditarik ya sama bala tentaranya. Kata Fir'aun, ya Masitoh, kalau iya kamu sayang sama anakmu, keluar dari agamanya Nabi Musa. Apa jawaban Siti Masitoh? Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Enggak gentar Siti Masitoh. Dimasukin tuh anaknya. Apa tega Bapak Ibu kita sebagai orang tua ya, tiba-tiba ada orang yang menyakiti anak kita, naudzubillahi min dzalik, sampai ada yang membunuh anak kita di depan mata kita. Kira-kira gimana perasaan? Enggak terima. Betul apa enggak Pak? Betul apa enggak Bu? Enggak terima. Ini buah hati saya yang saya lahirkan capek-capek, taruhannya nyawa, dibunuh sama Fir'aun. Tapi enggak gentar. Ini wanita enggak gentar, tetap imannya teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati anaknya, tinggal berdua, Siti Masitoh sama anaknya yang masih kecil, yang masih bayi ya, yang sedang dipegang. Kata Fir'aun, ya Masitoh, 2 keluargamu, suamimu dan anak pertamamu sudah mati. Kalau kamu ingin selamat, kamu keluar dari agamanya Nabi Musa. Mulai Siti Masitoh agak mundur ya. Karena apa? Lihat anaknya yang masih bayi ya. Mulai Siti Masitoh agak mundur tapi enggak gentar ya. Subhanallah, Allah kasih karomah ya. Allah kasih karomah kemuliaan kepada Siti Masitoh. Apa kemuliaannya tersebut? Itu bayi yang masih ditimang-timang bisa ngomong Bapak Ibu. Bayi yang masih ditimang-timang sama Siti Masitoh, yang digendong itu bisa ngomong. Apa omongan bayi ini? Ya ummah, wahai ibuku, jangan takut, engkau berada di jalan yang benar. Ini kata bayi ya, kata bayi yang bisa ngomong ketika itu. Ya ummah, wahai ibuku, jangan gentar, jangan mundur, engkau ada di jalan yang hak.
engkau ada di jalan yang benar. Ketika ditanya kembali oleh Fir'aun, ya Masyito, kalau kamu ingin panjang umur beserta anakmu yang bayi itu, maka kamu keluar dari agamanya Nabi Musa. Apa jawaban Siti Masyito? Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Cemplungin semua. Siti Masyito mati, anaknya yang bayi mati semuanya. Karena keimanannya yang teguh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Kuburannya di dunia tapi kecium sampai langit. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kuburannya ada di dunia, matinya di dunia, tapi wanginya kecium sama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Wanginya tercium. Berarti apa? Orang yang teguh keimanannya, Allah akan jamin orang tersebut akan masuk surga. Orang yang mempertahankan keimanannya, berarti orang ini adalah orang-orang calon ahli surga. Lihatlah Siti Masyito, ya. Dia sudah berkorban jiwa raganya, nyawanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah muliakan. Kuburannya di dunia tercium wanginya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hikmah untuk kita Bapak Ibu, agar iman kita semakin kokoh di zaman yang akhir ini yang penuh dengan fitnah di sana sini. Mari perkokoh keimanan kita, jangan sampai goyah, dan terus berada di jalan syariatnya baginda Nabi